Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung, kelas 12 TKJ 2, pelajaran kimia, Guru Nurhaya. Saya akan menjelaskan 7 simbol. Simbol yang pertama adalah segitiga angka atau dalam kurung PT atau PET. Contohnya botol plastik, botol atau kemasan plastik lainnya dengan simbol segitiga. PET atau PT adalah salah satu plastik yang paling umum digunakan dalam produk konsumen. Bahan plastik ini biasa ditemukan di sebagian besar botol air kemasan. Botol atau wadah dengan simbol ini dimaksudkan untuk aplikasi sekali pakai. Angka 1 di dalam segitiga menunjukkan plastik tersebut adalah polietilin tereftalat yang disingkat menjadi PET atau PT. Produk yang terbuat dari plastik 1 PET tidak bisa digunakan kembali sebagai wadah minuman atau makanan. Penggunaan berulang kali meningkatkan risiko pencucian dan pertumbuhan bakteri. Meski begitu, plastik ini masih bisa didaur ulang dengan mudah. Yang kedua adalah segitiga angka atau dalam kurung HDPE. Contohnya seperti botol bedak, tempat wadah bedak. Angka 2 di dalam segitiga menunjukkan plastik tersebut adalah polyethylene densitas tinggi, high density polyethylene atau HDPE. Plastik ini bisa ditemukan di dalam botol susu, botol sampo, wadah mentega dan yogurt, botol oli motor, tas belanja dan sampah, dan pembersih rumah tangga dan botol deterjen. HDPE adalah plastik yang paling sering didaur ulang dan dianggap sebagai salah satu bentuk plastik paling aman. Plastik HDPE sangat tahan pakai dan tidak terurai di bawah paparan sinar matahari atau pemanasan untuk pembekuan yang ekstrim. Untuk alasan ini, HDPE digunakan untuk membuat meja, kursi, dan perabot lainnya. Meski aman untuk mengolah minuman dan makanan, plastik jenis ini dianjurkan hanya digunakan sekali pakai saja. Yang ketiga adalah segitiga angka 3 dalam kurung PVC. Yang ketiga adalah segitiga angka. Yang ketiga adalah segitiga angka dalam kurung segitiga angka 3 dalam kurung PVC. Contohnya seperti kabel. Angka 3 di dalam segitiga menunjukkan plastik adalah vinil atau polyvinyl klorida. PVC adalah plastik lunak dan fleksibel yang digunakan untuk membuat pembungkus makanan plastik bening, botol minyak goreng, mainan anak-anak, dan kemasan blister untuk berbagai produk konsumen. Produk PVC tidak boleh digunakan kembali untuk aplikasi dengan makanan atau untuk penggunaan anak-anak. PVC dijuluki sebagai plastik beracun karena mengandung banyak racun yang dapat larut selama seluruh siklus hidupnya. Kandungan DH atau dihidroksilamin yang ada di dalamnya akan bereaksi saat bersentuhan langsung dengan makanan. Reaksi ini bisa berbahaya bagi kesehatan ginjal dan hati. Yang keempat yaitu segitiga angka 4 atau dalam kurung LDPE. Contohnya seperti kantong plastik yang biasa disebut kresek. Angka 4 di dalam segitiga menunjukkan plastik tersebut adalah polyethylene densitas rendah, low density polyethylene atau LDPE. Plastik ini biasa ditemukan di tas belanja, botol yang bisa diremas, dan plastik pada makanan beku atau roti. Tas belanja plastik yang digunakan di sebagian besar toko saat ini dibuat menggunakan plastik LDPE. LDPE dianggap kurang beracun dibandingkan plastik lainnya dan relatif aman untuk digunakan. Produk yang dibuat menggunakan plastik LDPE dapat digunakan kembali dengan jangka waktu pendek, tetapi tidak selalu dapat didaur ulang karena sulit dihancurkan.
Yang kelima yaitu segitiga angka 5 atau dalam kurung PP. Contohnya adalah kaca plastik, wadah plastik. Angka 5 di dalam segitiga mengindikasikan plastik tersebut adalah polipropilien atau PP. Botol dan wadah lainnya yang memiliki kode ini merupakan jenis pilihan plastik terbaik untuk minuman dan makanan. Plastik polipropilien tangguh dan ringan dan memiliki kualitas tahan panas yang sangat baik. Plastik ini berfungsi sebagai penghalang terhadap kelembapan, minyak, dan bahan kimia. Simbol ini kerap tertulis pada botol dan wadah makanan plastik yang bisa digunakan berkali-kali. Botol minuman dengan kode ini dianggap aman untuk digunakan kembali. Plastik ini juga mudah untuk didaur ulang. Yang keenam adalah segitiga angka 6 dalam kurung PS, yaitu contohnya adalah Tupperware. Yang keenam adalah segitiga angka 6 atau dalam kurung PS, contohnya seperti tempat Tupperware. Angka 6 di dalam segitiga menunjukkan plastik tersebut adalah polistiren dalam kurung PS. Polistiren adalah plastik yang murah, ringan, dan mudah dibentuk dengan berbagai macam kegunaan. Bahan paling sering digunakan untuk membuat gelas dan piring styrofoam sekali pakai, pembungkus makanan, karton telur, dan sendok garpu piknik plastik. Karena secara struktural lemah dan sangat ringan, polistiren mudah putus dan mudah tersebar ke seluruh lingkungan alami. Pantai di seluruh dunia memiliki serpihan-serpihan polistiren ini yang merusak ekosistem. Penggunaan plastik ini sangat tidak disarankan untuk makanan dan minuman. Polistiren dapat melepaskan steren yang bersifat karsinogen. Saat ini bisa keluar terutama ketika dipanaskan. Bahan kimia yang ada dalam polistiren telah dikaitkan dengan kesehatan manusia dan disfungsi sistem reproduksi. Polistiren harus dihindari sedapat mungkin. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu segitiga angka 7 atau dalam kurung OTHER. Yaitu contohnya seperti dot. Setiap plastik yang tidak jatuh di bawah salah satu dari 6 jenis di atas memiliki kode 7 di dalam segitiga. Plastik ini biasanya terbuat dari SAN atau strain acrylonitrile dan ABS acrylonitrile butadiene dan PC polycarbonate biasanya dan yang terakhir yaitu nomor 7 segitiga angka 7 atau OTHER, yaitu contohnya seperti dot. Setiap plastik yang tidak jatuh di bawah salah satu dari 6 jenis di atas memiliki kode 7 di dalam segitiga. Plastik ini biasanya terbuat dari SANS, ABS, dan PC. Biasanya produk dengan simbol ini akan mencantumkan kode SANS, ABC, atau PC. SANS biasa ditemukan pada termos, piring makan, sikat gigi, atau mangkuk mixer. ABS biasa ditemukan di bawah makanan dan minuman, mainan anak, dan pipa. Sementara PC bisa ditemukan pada beberapa botol bayi. Namun penggunaan botol dan wadah makanan dengan PC sangat tidak disarankan. Ini karena plastik dengan bahan PC bisa menghasilkan BPA yang bisa mengganggu kesehatan. Terima kasih.